wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar soleh-soleha semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke. Sebelum Ibu masuk materi selanjutnya, Ibu mau tanya dulu. Kalian sudah paham kan cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, mengubah pecahan biasa menjadi desimal, mengubah pecahan biasa menjadi persen dan sebaliknya? Sudah paham kan ya? Coba kalau kalian belum paham, silahkan diulang dulu materinya. Nanti kalau misalkan belum paham, silahkan ditanyakan. Karena hari ini kita akan masuk materi mengubah pecahan desimal menjadi persen dan sebaliknya. Sekarang kita akan belajar mengubah pecahan desimal menjadi persen. Di sini Ibu udah punya 3 contoh. Yang pertama 0,65, yang kedua 0,32, yang ketiga adalah 0,4. Pecahan desimal dirubah menjadi persen dengan cara mengubah desimal menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Lalu kita akan ubah menjadi persen. Nah, jika ada pecahan desimal dengan 2 angka di belakang koma, berarti langsung menjadi persen ya, karena dia sudah per 100. Nah, kalau dia ada 1 angka di belakang koma, hanya 1, berarti kita ubah dulu menjadi per 100, baru kita jadikan persen. Langsung saja kita ke contoh soal yang pertama, 0,65. Ingat, kalau desimal, kalau ada 2 angka di belakang koma berarti per berapa? Per 100 ya, berarti 0,65 diubah menjadi pecahan biasa menjadi 65 per 100. Setelah itu, ini kan sudah per 100. Persen itu artinya per 100, berarti kita tinggal pindah aja angka 65-nya. Nah, lalu kita tambahkan simbol persen. Jadi langsung aja pembilangnya kita pindah, lalu kita kasih persen. Sama untuk yang kedua, 0,32. Nah, karena dia ada 2 angka di belakang koma, 3 sama 2 berarti 32 per 100. Karena persen itu per 100, berarti kita tinggal pindah aja. Nah, 32 persen. Soal yang nomor 3, 0,4 kita ubah dulu menjadi pecahan biasa ya. Di sini ada 1 angka di belakang koma, berarti per 10. Jadi bukan per 100 ya. Nah, per 100 itu kalau ada 2 angka di belakang koma. Nah, kalau cuma ada 1 angka berarti per 10. Karena persen ini harus per 100, berarti kita ubah dulu. Nah, kita ubah menjadi per 100 dulu. 4 sama 10-nya kita tulis, kita ubah jadi per 100. Kita cari coba. 10 dikali berapa yang hasilnya 100? Dikali 10 ya. Nah, karena bawah dikali 10, atas juga dikali 10. Yuk kita hitung bareng-bareng. 4 dikali 10, 40. Nah, 10 dikali 10, 100. Baru kita ubah jadi persen karena dia udah per 100. Nah, 40-nya kita tulis, lalu kita tambahkan simbol persen. Di sini Ibu mau juga ajarin kalian mengubah pecahan desimal menjadi persen dengan cara yang cepat ya. Jika pecahan desimalnya itu adalah bilangan dengan 2 angka di belakang koma nih, misalnya kan 0,65, ini kan ada 2 angka. 0,32 ini kan ada 2 angka ya, ada angka 3 dan 2, yang ini ada angka 6 sama 5. Cukup buang angka 0, lalu tambahkan persen setelah angka tersebut. Jadi 0 sama komanya kita buang, berarti tinggal 65
setelah itu kita kasih simbol persen. Nah, hasilnya sama ya. Tuh. Sama juga untuk nomor 2, 0,32. Ada 2 digit, berarti kita tinggal buang 0 sama komanya kita buang. Nah, berarti tinggal angka 3 dan 2, lalu kita kasih persen. Nah, 0,4. Nah, ada berapa nih angka di belakang koma? Cuman ada 1 ya. Nah, jika pecahan desimalnya cuman ada 1 digit atau 1 angka di belakang koma, maka angka 0 komanya kita buang yang depan. Berarti tinggal angka 4 ya. Setelah itu, kita tambahkan angka 0 di belakangnya. Lalu kita tambahkan persen. Hasilnya sama. Kalian boleh pakai cara yang mana aja. Boleh diubah dulu menjadi pecahan biasa, boleh langsung diubah menjadi persen. Sekarang kita akan belajar mengubah persen menjadi pecahan desimal. Mengubah persen menjadi pecahan desimal dilakukan dengan cara mengubah persen menjadi pecahan biasa terlebih dahulu, tanpa disederhanakan ya. Lalu kita ubah menjadi pecahan desimal. Di sini Ibu udah punya contoh 3. Yang pertama 65%, yang kedua 32%, yang ketiga 4%. Yang harus kalian ingat di sini adalah kalau persen berarti menjadi per 100 ya. Itu harus diingat-ingat. Berarti kalau misalkan 65% berarti 65 per 100. Kalau misalkan 32% berarti 32 per 100 ya. Kalau 4% berarti 4 per 100. Nah, setelah kalian ubah semuanya menjadi pecahan biasa, baru kita ubah menjadi desimal. Ingat, kalau per 100 berarti harus ada 2 angka di belakang koma. Nah, caranya gimana? Kalau misalkan ini 65 per 100, ya udah berarti kalian kasih 0, pembilangnya udah 2 angka belum? Udah ada ya, udah 2 angka ya, 6 sama 5. Berarti kita tinggal pindah aja menjadi 0,65. Soal yang kedua, 32 per 100. Pembilangnya udah 2 angka ya, 3 sama 2. Berarti kita tinggal tulis aja 0,32 atau 32. Nah, untuk yang ketiga 4%, kalau diubah menjadi pecahan biasa kan menjadi 4 per 100. Sedangkan kalau per 100 itu kan harus ada 2 digit di belakang koma atau 2 angka di belakang koma kan. Makanya kita tulis dulu 0, setelah itu kita tambahkan angka 0, baru angka 4-nya kita pindah. Jadi 0,04. Nah, di sini sebenarnya juga ada sih cara yang lebih mudah. Kalian nggak harus ngubah dulu menjadi pecahan biasa, tapi kalian langsung dapat pecahan desimalnya. Caranya sama. Misalkan nomor 1, 65% kita ubah menjadi pecahan desimal ya, semuanya ya. 65%, 32%, yang ketiga 4%. Cara mudahnya adalah ketika kalian menemukan 2 digit persen, 2 angka, misalnya 6 sama 5, artinya 65%, kalau dirubah menjadi pecahan desimal, cukup kalian tambahkan 0, dan angka ini kalian pindah. Nah, ini kalau ada 2 angka ya. Berarti kalau 32 berarti juga sama ya. 0,32 karena dia ada 2 angka, 3 sama 2. Kalau cuman ada 1 angka berarti kalian tulis 0, setelah itu kalian tambahkan angka 0, baru angka 4-nya kalian pindah.
Ya, jadi seperti itu. Hasilnya sama kan? Nah, sama. 65% kalau dirubah dulu menjadi pecahan biasa menjadi 65/100. Diubah jadi 0,65. Jika persennya adalah 2 angka atau 2 digit nih ya, misalnya 65, maka cukup tambahkan angka 0, lalu ini ditaruh di belakang. Nomor 2 juga sama, 32%. Kasih 0,32-nya kita taruh di belakang, hasilnya sama. Tapi kalau dia cuma ada 1 digit, maka tambahkan 0,0 sebelum angka tersebut. Nah, jangan lupa tanda persennya semuanya dibuang. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.